mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kita masih dalam tema besar doa Bapa kami. Kita sampai di kalimat ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami terdapat kalimat ini, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa pasti ada orang yang bersalah kepada kita. Jangan berharap saudara tidak dilukai orang. Jangan berharap saudara tidak dirugikan orang. Jangan berharap saudara tidak disakiti orang. Sebab dengan kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami itu, maka pastilah kita akan mengalami keadaan di mana orang berbuat sesuatu yang menyakiti kita, merugikan kita, melukai kita, atau paling tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebenarnya secara tidak langsung pula hendak ditunjukkan bahwa pengampunan bisa diberikan kepada orang yang layak diampuni. Nah, ini kedengarannya melanggar firman, maksud saya melanggar prinsip sola gratia, hanya oleh anugerah. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita merupakan anugerah, artinya pemberian tanpa melihat kelayakan kita yang menerima pemberian itu. Pemberian tanpa syarat, jadi kita tidak harus memenuhi syarat tertentu dan tidak harus membayarnya, artinya pemberian cuma-cuma. Tetapi kalimat yang tadi saya katakan, bahwa pengampunan diberikan kepada orang yang layak menerima pengampunan. Ini kesannya, saudaraku, bahwa anugerah itu bersyarat. Nah, kita harus melihat kebenaran itu secara utuh. Pertama, kita harus mengerti apa itu keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Jadi kalau seseorang tidak sampai pada proses pembaharuan, dikembalikan ke rancangan semula, berarti keselamatan itu gagal. Rancangan semula Allah itu adalah manusia yang agung, yang modelnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah model dari manusia yang dikembalikan ke rancangan semula. Maksud saya Tuhan Yesus itu model manusia rancangan semula. Jadi kalau orang mau selamat harus memiliki kehidupan yang modelnya adalah Tuhan Yesus. Dan untuk itu seseorang harus memberi diri diubah. Diubah dalam perjalanan proses pertobatan atau pembaharuan pikiran. Nah, kalau orang tidak bersedia mengalami proses pembaharuan pikiran, berarti dia menolak untuk selamat. Atau sama dengan ia tidak percaya. Sebab percaya itu bukan hanya keyakinan dalam pikiran. Percaya itu adalah tindakan. Seperti Abraham percaya, dan percayanya itu adalah tindakan, saudara.
Kalau seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus mau diubahkan. Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Matius 18 ayat yang ketiga. Bertobat artinya berbalik, menjadi seperti anak kecil, anak usia 7-14 tahun yang diterjemahkan artinya, maksud saya kata anak di situ terjemahannya paidion, usia efektif dididik, usia efektif dibentuk, saudaraku. Jadi harus mau dibentuk, mau diubah. Kalau tidak berarti menolak keselamatan. Itu berarti tidak percaya. Apakah orang percaya atau tidak, itu bukan karena Tuhan yang menggerakkan orang itu bisa percaya atau tidak digerakkan untuk percaya. Bukan begitu. Jika demikian Tuhan jahat. Tuhan membuat orang bisa masuk surga atau Tuhan mendorong orang secara tidak langsung masuk neraka. Respon seseorang. Nah, orang yang merespon keselamatan dengan benar, saudaraku, artinya percaya yang ditandai dengan tindakan, saudara. Itu pasti mengalami pertobatan, dan pertobatan itu pembaharuan pikiran, dan itu bukan hanya terjadi satu kali tetapi terus menerus. Proses tadi itu, saudaraku. Dari proses inilah seseorang mengalami perubahan ke arah Yesus. Ke arah Yesus, Yesus modelnya. Dan salah satu karakter Tuhan Yesus yang harus dimiliki orang percaya itu mengampuni orang yang bersalah. Ingat ketika Tuhan Yesus dianiaya, ya, diri rendahkan, disiksa, diludahi, dipukul, sampai disalib, Tuhan Yesus mendoakan mereka yang menyakiti dia. Tuhan Yesus memaafkan mereka. Hal sama juga dilakukan oleh Stefanus. Ini ciri dari manusia yang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jika tidak, berarti rancangan Allah itu gagal. Nah, jadi hal ini sinkron, cocok dengan yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan juga tidak mengampuni. Hutang kamu itu 10.000 talenta. Besar. Kesalahan orang itu kecil yang digambarkan seperti 100 dinar. 1 dinar, 1 talenta itu 6.000 dinar. 10.000 talenta, oh besar sekali. Nah, kalau saudaramu atau orang di sekitarmu, sesamamu bersalah, itu mutlak kamu ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, berarti karaktermu belum diubah. Berarti kamu tidak masuk proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Berarti kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu ditolak oleh Allah. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa pembunuh, ya, membenci saudara itu membunuh, ya, untuk konteks Kristen. Orang keji tidak masuk surga. Jadi kalau saya katakan, saudaraku, Tuhan mengampuni orang yang layak atau pantas diampuni. Ini harus dijelaskan panjang lebar.
Dan saya sudah menjelaskan ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang ini kita sampai pada masalah bahwa bagaimanapun kita adalah orang-orang yang pasti mengalami keadaan di mana kita disakiti orang, dirugikan, dilukai, atau oleh tindakan orang yang tidak menyenangkan. Jadi bersiaplah saudaraku. Bersiaplah menghadapi keadaan seperti ini. Jadi jelas ya, bahwa orang percaya pasti menghadapi perlakuan yang menyakitkan, merugikan, atau paling tidak perlakuan yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita layak, kita pantas diampuni. Lebih lanjut, agar kita layak menjadi mempelai Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan kita Yesus Kristus mempelai pria yang agung, mempelai wanitanya juga agung. Bagaimana mempelai wanitanya bisa agung? Ya, harus proses. Ya saudaraku, harus proses. Dikembalikan ke rancangan semula, di mana Yesus adalah model dari rancangan semula Allah tersebut. Dan salah satu ciri dari rancangan Allah semula itu memiliki kasih terhadap siapapun, termasuk kepada orang-orang yang melukai, menyakiti, merugikannya. Jadi setiap kali kita mendapat perlakuan yang menyakitkan, merugikan, melukai, atau tidak menyenangkan, kita harus sadar bahwa itu bagian hidup kita. Nah, terus terang kita tidak suka sebenarnya. Ya saudara. Minggu-minggu, hari-hari saya menjelaskan mengenai hal pengampunan itu, pengampunan ini. Saya mendapat banyak goncangan, ya, tantangan, tikaman, pengkhianatan, fitnah yang menyakitkan. Bahkan sebenarnya 2 tahun belakangan ini, wah, luar biasa saya menjadi bulan-bulanan di media sosial, saudara. Tetapi ternyata saudara, ini persiapan saya bisa menyampaikan kebenaran ini. Ya, nanti saya akan jelaskan kepada saudara firman yang mengatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya berubahlah pikiranmu. Bagaimana pikiran bisa berubah? Harus ada impuls atau rangsang. Dan diantaranya kita dilukai, kita disakiti. Nah, di situ kita belajar untuk mengampuni, memaafkan, melupakan salah orang. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah. Dalam teks aslinya itu memukul berulang-ulang orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita marah terhadap suatu keadaan di mana kita dilukai orang, disakiti, dirugikan, sebenarnya itu sikap tidak menerima kebijaksanaan Allah. Allah menunjukkan kebijaksanaannya yang di dalamnya memuat berkat kekal untuk pembentukan dan proses perubahan kita. Dengan diizinkannya keadaan di mana kita disakiti, dirugikan, dilukai orang. Seperti yang saya kemukakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa doa Bapa kami bukan hanya formula kalimat doa,
tapi formula kehidupan. Formula kehidupan dari orang, dari anak-anak Allah. Sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya yang adalah anak-anak Allah mewujudkan kehidupan sebagai anak-anak Allah itu. Dan diantaranya kalimat seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Harus ada orang yang bersalah kepada kita. Jangan saudara pikir saya yang menyampaikan firman ini sudah sempurna. Belum. Tapi saya mau sempurna dan terus berharap sebelum saya meninggal dunia saya bisa sempurna. Dulu juga saya marah kalau orang melukai saya. Menyakiti, merugikan, menikam dari belakang, berkhianat. Marah saudaraku. Kita direndahkan, kita dihina, aduh, marah kita. Karena ternyata itu merupakan karakter dasar kita. Yang kita memang warisi dari Adam, dari orang tua kita. Ya. Lalu kita menerima input dari lingkungan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Belum lagi kalau kita nonton film-film silat dulu waktu masih muda, adanya balas dendam, itu menjadi irama jiwa kita. Nah sekarang irama jiwa itu harus dirubah dari irama balas dendam, irama mata ganti mata, gigi ganti gigi, menjadi tampar pipi kanan beri pipi kiri. Tidak mudah, tetapi harus terjadi, saudara. Harus dilakukan. Makanya Tuhan mendesain keadaan di mana kita mendapat perlakuan yang menyakitkan, merugikan, atau tidak menyenangkan itu. Pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, hari-hari ini, ya saya berpikir lalu muncul kalimat di dalam hati saya, lebih baik menjadi korban daripada jadi pelaku. Ya, kan kita biasanya merasa dirugikan ya saudara, disakiti gitu. Mengapa ini terjadi atas diriku? Mengapa orang itu begitu jahat? Ya, bersyukur Anda jadi korban, bukan jadi pelaku. Jadi korban yang melalui keadaan itu Anda belajar mengampuni. Anda belajar mengampuni. Kalau saudara seorang petinju mau menjadi juara dunia, Anda pasti cari sparring partner yang sesuai dengan kelas Anda, bukan? Ya kalau petinju kelas berat, sparring partnernya juga harus kelas berat. Membayarnya mahal. Dan dalam sejarah tinju yang pernah saya baca, sparring partner petinju-petinju juara dunia akhirnya jadi juara dunia juga. Tidak semua tentu, tapi ada yang jadi juara dunia. Musuhnya ini sparring partnernya harus hebat saudara, bukan kelas gampangan. Nah makin Anda didewasakan Tuhan itu, tikaman itu makin dalam, pukulan itu makin menyakitkan, kerugian itu makin besar. Bukan hanya tindakan yang tidak menyenangkan. Kalau tindakan yang tidak menyenangkan itu kalimat yang mudah atau keadaan yang mudah dihadapi. Tetapi keadaan-keadaan di mana saudara bisa dibawa kepada kerugian yang menyangkut nama baik, penjara, ya, pidana maksudnya, kerugian uang besar dan lain sebagainya, malu.
terhina di depan banyak orang. Wah, itu kalau Anda punya kelas makin tinggi akan mengalami hal itu. Saya pernah mengatakan, saudaraku, dan saya akan tetap mengatakan, kalau Anda mau sempurna seperti Yesus, Anda harus mendapat perlakuan seperti yang Yesus alami. Kalau Tuhan Yesus sampai diludahi, saudara juga harus sampai tingkat diludahi. Diludahi muka kita, mungkin tidak diludahi secara fisik, tapi penghinaan. Ya, penghinaan. Jadi saudaraku, setiap kali mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, merugikan, melukai, atau paling tidak keadaan di mana kita merasa kita merasa tidak senang gitu, kita harus sadar memang Tuhan yang mengizinkan hal tersebut untuk mewujudkan doa Bapa kami dalam hidup kita. Hal ini paralel dengan kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami yang lain. Kalau kita berkata, Bapa kami yang di sorga, berarti ada Bapa yang lain yang tidak di sorga. Bapa kami yang mana nih? Yang di sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kalau Bapakmu itu di sorga, kamu tidak melakukan hal ini. Berarti ada Bapa yang lain. Dan di tempat yang tidak di sorga. Kalau ada kalimat dipermuliakanlah namamu, maka berarti ada kesempatan untuk mempermuliakan Allah, tapi juga bisa mempermuliakan yang lain. Bisa diri sendiri, atau sesuatu atau orang lain. Bisa saja mempermuliakan atau menganggap bernilai sesuatu selain Tuhan. Kalau kalimat kita berkata datanglah kerajaanmu, juga mengisyaratkan adanya kerajaan lain yang bisa dihadirkan oleh seseorang. Kalau kalimat dalam doa Bapa kami jadilah kehendakmu, mengisyaratkan adanya banyak kehendak termasuk kehendak kita sendiri yang kita mau puaskan. Kalau ada kalimat berikanlah kami makanan kami pada hari ini, berarti ada panggilan untuk bertanggung jawab. Mencari nafkah secukupnya, berarti kita tidak boleh serakah. Asal ada makanan pakaian cukup. Ini semua sudah saya jelaskan. Ini semua sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada kalimat seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu berarti ada orang yang pasti bersalah kepada kita. Dan itu tidak boleh kita pandang sebagai kecelakaan, saudara. Bukan sebagai kemalangan atau keadaan sial, saudara. Dan orang yang melukai kita itu bisa saja orang jauh, tapi juga orang yang agak dekat. Atau bisa orang dekat, bisa pasangan hidup, bisa orang tua, bisa anak kandung, bisa orang yang kita anggap menjadi teladan dan bisa kita hormati, ternyata malah melukai kita. Jadi saudaraku, harus kita terima bahwa keadaan di mana kita dilukai, disakiti, dirugikan itu bukan suatu kecelakaan atau keadaan sial. Sebab kalau kita memandang itu sebagai kecelakaan atau keadaan sial, kita memandang Tuhan itu jahat. Ya kalau dulu kita belum mengerti ini, ya Tuhan maklum ya. Tuhan memiliki toleransi, saudara. Ya. Waktu kita kecil kita disuruh minum minyak ikan.
ya, yang dulu botolnya besar ada gambar orang gendong ikan itu. Kita lihat botol itu sudah lihat hantu rasanya. Kalau kita minum minyak ikan itu rasanya ya saudara, baunya itu nggak hilang 30 menit atau bahkan bisa lebih. Dia enak banget saudaraku. Ya. Jadi kalau kita disuruh minum minyak ikan itu rasanya kita memandang orang tua kita itu jahat. Ngapain sih kok minum begitu? Atau zaman dulu ketika orang meninggal seperti pandemi zaman saya masih kecil. Jadi ada orang yang meninggal entah malaria apa begitu, pandemi waktu itu. Jadi orang tua saya itu membuat jamu dari daun pepaya yang ditumbuk lalu dikasih diperas itu. Wah, itu pahitnya saudara. Jadi saya masih ingat, benar-benar ingat, entah umur berapa tetapi hal itu menggores. Saya diikat, kaki saya, tangan saya diikat, mulut saya dipaksa buka, saya nggak mau, hidung ditutup, mau tidak mau hidung ditutup, napas saya lewat mulut, lalu disumpel sama kain. Lalu dimasukin saudara itu air dari perasan daun pepaya itu, tutup. Kita rasanya mau sembur tapi masuk juga saudara. Dan kita merasa orang tua kita jahat saudara. Tapi hari ini kita tahu orang tua kita sayang kita. Kalau kita tidak minum jamu dari perasan daun pepaya itu, mungkin kita sudah dikubur. Nah, kita jangan memandang Allah itu mendatangkan kecelakaan atau kesialan berhubung dengan diizinkannya orang-orang yang melukai kita, diizinkannya orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus percaya dan menerima bahwa keadaan tersebut memang diinginkan oleh Tuhan. Agar kita bisa mengalami isi doa Bapa kami. Agar kita bisa memilih karakter seperti Yesus, artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan demikian keadaan yang kita alami itu kita terima sebagai berkat kekal, berkat abadi. Murid-murid berkata, Tuhan ajari kami berdoa. Doa itu bukan hanya mengucapkan kalimat. Ya saudaraku, doa itu dialog. Doa itu dialog, doa itu interaksi. Lalu kalau dijabarkan, ini tidak dielaborasi suka-suka saya saudara. Anda perhatikan, ajari kami berdoa, ajari kami berinteraksi dengan Engkau. Oh ini formatnya. Kalau kau punya format hidup seperti ini, kau bisa berinteraksi dengan aku, dengan Allah. Nah, orang yang berkarakter tidak mengampuni sesama, apalagi jadi pelaku bukan korban, tidak bisa berinteraksi, menjijikkan watak itu. Maka jangan saudara jadi orang yang bangga, puas, senang bisa melukai orang. Anda merasa tidak suka seseorang, lalu Anda ingin orang itu celaka, orang itu mendapat malu, orang itu direndahkan. Anda kalau sampai punya watak itu, 100% ya, Anda itu anak setan. Anak setan, Anda jadi pelaku. Anda jadi pelaku. Dan orang seperti Anda ini tidak pernah bisa jadi korban. Anda akan makan korban. Nah, Tuhan mau merubah kita, saudara.
Ya. Dengan keadaan seperti itu kita dilukai, dirugikan, dikhianati, disakiti. Banyak ibu-ibu yang merasa nasibnya malang, ya, dikhianati, terhina, terbuang. Nah, kalau sampai saudara, bapak-bapak, ibu-ibu mengalami keadaan ini, saudara mau belajar dari Tuhan, mengampuni, saudara membangun keagungan. Dan hal ini tidak bisa terjadi atas orang yang tidak dilukai orang. Tidak bisa terjadi atas orang yang tidak disakiti, tidak dilukai, tidak dirugikan orang. Format sebagai anak Allah tidak bisa terbentuk. Karena format hidup anak Allah yang termuat dalam doa Bapa kami membutuhkan persyaratan harus dimusuhi, harus dilukai, harus disakiti. Dan inilah cara Allah Bapa mendidik kita sebagai anak-anaknya untuk memiliki keagungan sebagai anak-anak Allah. Keagungan sebagai anak Allah ini tidak bisa kita peroleh secara gratis atau secara otomatis. Ya, memang banyak orang Kristen yang kanak-kanak ya merasa sudah agung karena jadi anak Allah yang dipilih. Yesus mati bagi dirinya. Ini Kristen kanak-kanak seperti anak kecil yang bangga. Papa saya loh punya pangkat, oh papaku loh jagoan, papaku loh juara. Lalu dia merasa dirinya ikut memiliki nilai karena orang tuanya. Di dunia ini bisa terjadi, bukan tidak. Tetapi anak itu sendiri tidak punya nilai loh, dirinya itu. Dan ketika orang di hadapan pengadilan Tuhan, yang dinilai diri orang itu. Bukan karena dia anak majelis, anak pendeta, atau karena rajin mendengar suara kebenaran. Tetapi apakah kebenaran itu benar-benar mengubah hidupnya? Dulu kan ada lagu yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti engkau. Boleh, kan masih baru jadi Kristen. Tapi yang dipersoalkan kemudian apakah Bapak di surga berkata, sungguh ku bangga Joni punya anak seperti kamu. Anda Joni boleh bangga punya Allah seperti dia, punya Bapak seperti dia, punya Allah seperti dia. Tapi apakah Bapak bangga punya anak seperti kamu Joni? Maaf saya pinjam kata Joni, banyak orang punya Joni. Nama Joni maksud saya pinjam saja nama ini. Karena nama ini cukup banyak dimiliki orang. Biar orang yang namanya Joni tertegur. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Apakah Allah bangga punya anak seperti David? Seperti Eras, Joni, dan selanjutnya, dan lain-lain. Maka Allah mau mendandani kita. Dan proses pendandanan itu ya tidak mudah saudaraku. Nah mulai sekarang, saudara yang sedang sakit hati, kepahitan, ya, karena dilukai oleh orang-orang yang saudara sayangi, saudara lindungi, ambil hikmahnya. Belajar mengampuni. Aduh, Anda tidak rugi mengampuni orang itu. Anda tidak mengampuni itu kesombongan, keangkuhan. Seakan-akan Anda punya hak menghukum orang. Allah tidak menghukum kita sekalipun dosa kita banyak.
orang lain dengan kesalahan yang tidak sebanyak dosa kita, harus kita maafkan. Jadi keagungan sebagai anak Allah harus melalui proses pelatihan dan pendidikan yang Allah lakukan. Jadi kalau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, kita dijahati, dirugikan, dilukai, dan lain sebagainya, Allah sedang memberi didikannya kepada kita. Dan didikan Allah itu memiliki proyeksi kekekalan. Maka keadaan itu bisa dikatakan sebagai berkat kekal. Kita tidak bisa bayar, saudaraku. Saudara kalau lihat orang yang melukai saudara, saudara berkata, aduh berapa berani bayar orang seperti ini. Jadi kita berterima kasih. Saya mengatakan ini bukan bermaksud nanti saudara telepon orang yang melukai saudara, atau mengkhianati saudara, atau memfitnah saudara dengan berkata, bro terima kasih ya bro atas penderitaan yang bro datangkan atas hidup saya. Terima kasih bro atas kerugian yang Anda lakukan terhadap saya. Terima kasih ya Pak atas kejahatan yang Anda lakukan. Ya bukan itu maksudnya. Ya kita bersyukur Tuhan Engkau memberi aku pelajaran pendidikan melalui keadaan ini. Dan Anda bisa berbelas kasihan kepada orang-orang yang berbuat begitu kepada saudara, lalu saudara berkata, hari ini dia melukai saya, tapi besok dia tidak melukai siapapun. Dengan melukai saya dia bisa diubahkan, karena aku mendoakan, aku menangisi, aku meratapi dia. Biasanya kalau orang dirugikan, dilukai, dia mengutuk. Awas loh, masuk neraka, disambar geledek, bisnis rugi, kecelakaan, ditabrak mobil, kena kanker, leukemia. Kita sumpahin orang. Atau saya rasanya belum pernah menyumpahi seperti itu, tapi dalam hati kira-kira biar celaka nanti dia. Ada itu ya. Sekarang kita mesti bertobat. Dengan dia melukai kita, kita dididik dewasa, dan dia bertemu dengan doa yang tulus untuk mengubah dia. Stefanus dilempari batu, dia berdoa untuk para pelemparnya. Di antaranya Anda tahu siapa? Di antaranya Anda tahu siapa? Saulus. Yang kemudian menjadi Paulus. Baiklah aku yang menerima ini, jangan orang lain. Setelah itu, tidak ada orang lain lagi yang kau perlakukan seperti kau perlakukan aku. Kita berdoa untuk pertobatannya, kita berdoa untuk perubahannya. Kalau tidak, ya itu tanggung jawab dia. Tapi jangan berharap, awas loh. Kamu menyakiti aku seperti ini, nanti kamu juga disakiti orang. Tabur tuai karma. Dulu kita begitu. Kamu merugikan aku rugi 10 juta. Kamu akan rugi 100 juta. Rumahmu kebakaran, pabrikmu kebakaran, mobilmu kebanjiran, kena longsor tanah. Apalagi kita maki-maki dia, kita doakan supaya dia celaka. Nah, enggak boleh begitu. Puji Tuhan, aku mengalami ini. Aku berdoa. Ini tidak akan terjadi lagi dalam hidup orang lain. Kamu melakukan ini hanya untukku. Berdoa untuk orang itu. Wah, berat. Tapi mesti begitu, saudara. Saya ngomong begini juga, saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya sedang belajar. Makanya saya kan karang lagu Ajarku Diam. Diam itu kan sebenarnya ini proses saya dibully di media sosial yang begitu hebat. Aduh, di mana-mana orang bilang Erastus sesat. Aduh. Tapi ini bagus. Ajarku diam. 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 Dalam segala hal
ku bawa di hadapanmu. Jadi saudaraku, dengan keadaan itu kita dirontokkan. Karakter buruk kita itu dirontokkan. Kelas kita dinaikkan. Kalau kita dulu berdoa, doa syafaat untuk macam-macam ya. Kali ini doa syafaat kita untuk orang yang melukai kita. Naik kelas kita, saudara. Doa untuk mama, papa, anak, keluarga, teman, handai taulan. Sekarang kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita. Ini luar biasa bukan? Kita ditingkatkan kelas kita itu. Jadi keagungan itu dibangun dari pergumulan, saudara. Dan itulah cara Tuhan membela kita. Justru ketika Tuhan membela kita itu, Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan itu, di mana orang memperlakukan kita tidak adil, memfitnah, melukai, dan lain-lain. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dulu saya juga kadang-kadang bingung. Dulu waktu saya masih muda, kita mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu ayat ini. Lalu kalau kita menghadapi keadaan yang sulit, kita berkata terima kasih Tuhan untuk keadaan yang sulit ini. Tapi landasan ucapan syukur belum kita miliki secara lengkap, utuh atau benar. Karena nggak tahu, pokoknya terima kasih saja. Terima kasih Tuhan, aku dibenci dia. Terima kasih, mas setan itu orang. Terima kasih Tuhan. Atau mungkin kita nggak bilang setan dia, tapi ya terima kasih Tuhan, aku mendapat keadaan seperti ini, aku bersyukur dalam segala hal. Maka keterlaluan dia. Tapi sekarang kita tahu, aku dikirimi pasien untuk kudoakan, kugumuli. Kita nggak rela orang itu tidak celaka karena mencelakai kita. Sedangkan irama kita, kodrat yang kita bawa sejak lahir dan pengalaman hidup yang kita lihat dan kita serap adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu merugikan aku, kamu akan dirugikan. Nah, kita nggak bisa mengucap syukur dong. Kita nggak bisa berkata ajarku tidak membalas. Tuhanku ampuni dia, tapi jangan sampai dia lolos dari penghukumanmu. Memang kita nggak ngomong begitu, tapi ada firman-Nya Tuhan. Serahkanlah pembalasan kepadaku, aku serahkan, balas. Anda harus ingat bahwa ayat itu di perjanjian lama, lalu dikutip di perjanjian baru. Di perjanjian lama itu tentu jiwanya beda dengan di perjanjian baru. Kalau bicara berkat, PL dan PB juga udah mulai beda. Bicara kutuk, PL dan PB juga beda isinya. Kasih karunia anugerah di perjanjian lama dan perjanjian baru juga beda. Nah, makanya kita harus memiliki peta yang benar dalam memandang perjanjian baru. Tidak membalas, serahkanlah pembalasan kepadaku karena pembalasan adalah hakku. Itu dalam konteks itu Anda harus pahami, bukan bermaksud kita berharap Tuhan memberi pembalasan untuk mereka. Dulu waktu saya muda, saya belum bisa berdoa banyak. Saya masih hari atau tahun-tahun awal saya bertobat, masih remaja pemuda. Saya bagaimana berdoa, saya baca itu kitab Mazmur. Ini benar. Saya masih ingat sekali. Jadi, ya Tuhanku, kiranya kebesaranmu, kemuliaanmu mengatasi langit dan lain sebagainya ya. Saya baca itu Mazmur. Sampai titik kalimat ini. Engkau hajar musuh-musuhku. Loh. Waktu muda saya timbul pertanyaan. Kenapa? Kiranya engkau membalas kejahatan mereka. Loh. Padahal firman Tuhan mengatakan kasih musuhmu. Nah, waktu muda itu saya sempat kepikir, kok begini ya kitab Mazmur ya? Tapi waktu itu saya tidak tahu. Ini nuansa atmosfer perjanjian lama.
Di perjanjian baru beda. Beda, saudara. Pembalasan hak Tuhan artinya kamu tidak berhak membalas. Lalu bukan berarti lalu kamu mendoakan supaya orang dibalas kejahatannya, enggak boleh gitu ya. Jadi kita bersyukur karena kita dikasihi, kita ditegur dan dihajar. Relakanlah hatimu dan bertobat. Artinya dengan keadaan itu alami pembaharuan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Sampai jumpa.